Ini oke. Pagi semuanya. Pagi. Jadi langsung mulai aja ya. Ini adalah sesi kita yang kedua buat kelas data structure. Mulai pertemuan hari ini itu adalah materi-materi yang baru yang mungkin baru pertama kali mayoritas dari kalian pelajari. Jadi mohon perhatiannya aja karena kita bakal agak cepat mungkin hari ini ya karena materi itu banyak. Ada single English dan juga stack. Jadi mohon diperhatikan aja bareng-bareng. Gitu. Nanti aku coba jelasin konsep codingan, jadi semoga kita bisa paham. Kalau misal ada di tengah-tengah mungkin bingung atau apa, langsung ngomong aja. Jadi sambil tanya gitu, biar bisa langsung paham, nggak perlu nunggu aku jelasin buka open pertanyaan dan lain sebagainya. Jadi langsung aja dipotong aja, tanya aja nggak apa-apa. Jangan lupa buat pertama-tama presensi dulu di Binus Maya sama di lab.slc.net. Kalau udah berarti udah aman. Nah, materi hari ini silakan bisa dibuka di Notion-nya ya, di bit.ly/struct_class. Kalau mau buka codingan Notion nanti di situ semua. Oke, halo. Nah, langsung aja kita mulai buat materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini itu adalah namanya single English. Kalau kalian buka di daerah buka Notion dulu ya. Materi kita hari ini tuh agak banyak, namanya hari ini single English. Ini tuh adalah data structure pertama yang mungkin paling dasar yang kita pelajari hari ini. Nah, selama ini kita tahu data atau tempat buat nyimpan data DC itu apa? Array, ya kan? Array. Nah, tapi hari ini kita mau cari tahu kenapa array itu bukan pilihan yang terbaik kalau kita mau punya sebuah penyimpanan data yang udah banyak dan ada yang lebih efisien daripada array. Coba kita telah dari sifat-sifatnya array ya. Array itu sifatnya itu dia statik. Jadi misal maksudnya kalau kalian bikin sebuah variabel int array dengan size-nya itu 100, ya udah berarti kalian cuma bisa punya 100 kan? Betul? Kalian cuma bisa punya 100. Kalau kalian mau bikin lagi atau kalian butuh penyimpanan yang lebih, kalian perlu bikin array lagi. Misal array 1 lagi. Ini kalau mau dianalogi ini tuh kayak kalian punya sebuah rak yang di belakang ya. Misal kayak di belakang kita punya rak locker isinya 40 orang. Ya nggak sih, itu 40 atau 30 sekian lah, anggap aja 40 orang. Nah, kalau misal tiba-tiba anaknya di sini tuh ada 80, berarti otomatis kita harus beli rak lagi kayak gitu satu kan? Kita harus beli lagi satu, kita harus deklarasi lagi satu. Nah, ini nggak enak guys. Kenapa? Karena kalau rak di situ misal yang datang di sini kayak kalian cuma 20 sekian orang, otomatis ada memori yang nggak kepake atau bagian rak yang nggak kepake. Jadi ini tuh statik, dia itu boros tempat juga, boros kalau gak dipakai full. Jadi kalau kita punya rak isinya 40 tapi yang datang cuma 20 orang kan agak sia-sia gitu ya. Misal 20 sisanya ya udah kosong doang. Nah, itu sifatnya array. Dia itu kalau udah dideklarasiin sekali ya udah segitu. Kalau kita sudah beli rak isinya 40 ya udah isinya 40. Kalau mau beli nambah satu udah bisa, harus beli satu set lagi, 40 lagi kan. Nah, itu boros, nggak bisa dipakai secara dinamis. Hari ini kita mau belajar sebuah data structure atau tempat penyimpanan data DC yang lebih bagus daripada kalau kita punya array doang. Kalau kita punya array itu statik dan boros. Hari ini kita mau belajar yang namanya itu adalah linked list. Sifatnya linked list itu dia bakal bisa jalan secara dinamis. Jadi anggap aja linked list itu kayak sebuah rangkaian. Wah, bisa sih. Kereta. Jadi kalau kita tahu, kalau misal ya kalian semua tahu lah ya, kita semua tahu kalau kereta itu bentuknya seperti ini kan. Misal kereta ini ya. Kita tahu semua kereta itu ada banyak terdiri dari banyak gerbong.
Dan kenapa aku bilang kalau kereta itu dinamis? Karena misal kita perjalanan kereta dari Jakarta ke Semarang, tiba-tiba waktu Lebaran penumpangnya kan banyak, ya kan? Ada mudik, ada pulang. Terus gerbongnya mau ditambahin sama KAI jadi misal awalnya 7 jadi 10. Kita tinggal nambahin konekin gerbong doang kan? Tinggal sambung-sambungin aja kan? Betul? Nah, itulah contoh analogi dari link list. Link list itu anggap aja kayak kereta ini tadi. Jadi kita punya satu tempat, ini kayak rak gitu ya. Ini punya satu tempat kayak sebuah tempat penyimpanan. Ini satu gerbong, itu bisa dikonek langsung sama gerbong lain ke gerbong lain ke belakang terus sampai panjang. Gitu. Jadi link list itu sifatnya dinamis, kalian bisa langsung connect aja. Dan kalau kita dinamis, jadi kita bisa nyesuaiin kita butuhnya berapa, kita kasih dengan jumlah yang pas. Kita butuh 10 gerbong ya kita cuma kasih 10 aja. Kita nggak perlu beli sampai 20 atau 30. Jadi kita bisa lebih efisien dalam memori size. Jadi kita nggak boros tuh kalau misal kita punya array, kita perlu punya 100 misalnya ya. Kalau misal Inggris kita cuman perlu 10 ya udah bikinnya 10 doang. Kita nggak perlu boros-boros punya tempat penyimpanan. Ini adalah gambar dari link list yang lebih sesuai dengan apa yang mau kita pelajari hari ini. Anggap aja kalau tadi aku bilang link list itu adalah sebuah gerbong kereta. Ini itu adalah satu gerbong. Oke, jadi kalau kereta itu kan tempat-tempatnya itu namanya gerbong. Kalau link list itu tempat-tempatnya itu namanya adalah sebuah node. NODE itu adalah sebuah node atau gerbongnya. Kalau di link list ini kotakan ini ya, anggap aja ini namanya itu adalah sebuah node. Nah, node itu isinya itu bisa terdiri dari dua hal. Yang pertama itu adalah, kalau aku bisa bilang itu ada data dan juga sebuah pointer yang menyimpan next. Next itu apa? Kalau kita punya gerbong kereta, dia kan nyambung ke gerbong setelahnya tuh. Dia nyambung lagi ke gerbong sebelahnya dan sebelahnya dan sebelahnya dan seterusnya. Gunanya sebuah node di link list next ini adalah biar dia nyimpan alamat atau gerbong sebelahnya itu addressnya di mana. Ini kayak bahas pointer ya. Jadi next ini tuh adalah sebuah pointer. Dia tuh simpennya address node setelahnya. Jadi misal ini node 1 yang disimpan sama next itu adalah address dari node 2. Misal node 2 itu addressnya 0x2 gitu. Jadi yang disimpan sama si next ini adalah 0x2 datanya nanti yang disimpan. Jadi dia saling connect-nya itu kalau gerbong kan secara fisik ya, dia kayak ada penghubungnya gitu kan. Dia kaitan. Kalau kita ngomong di komputer kan nggak ada tuh hardware fisiknya yang saling connect. Kita ngomongnya cara connect-nya itu adalah pakai sebuah pointer. Nah, ini kenapa kemarin aku bahasnya pointer, karena ini penting banget. Hari ini kita bakal belajar isinya itu kebanyakan pointer. Gitu. Jadi kita ulang lagi ya. Kita anggap aja di sebuah link list itu nyimpennya dalam sebuah node. Node ini anggap aja sebuah gerbong kereta, di mana node itu pasti punya dua penyimpanan yang harus dia simpan, yaitu yang pertama adalah datanya sendiri dan yang kedua adalah pointer variabel next berupa pointer yang menyimpan address dari node setelahnya. Yaitu misal node kedua kita kasih address 0x2. 0x2 ini dia simpan di next. Jadi dia bisa tahu, oh setelahnya itu ternyata node yang addressnya 0x2. Di sini juga sama, nanti dia juga simpan data dan juga simpan next dari pointer dari node setelahnya lagi. Gitu. Jadi dia tunjuk terus sampai terserah, kalian bisa nambahin link list itu bebas, nanti secara dinamis tambahin terus. Makanya itu lebih efisien dan lebih
hemat memori daripada kita harus bikin sebuah array. Dan kalau kita punya linked list itu ada yang namanya head sama tail. Kalau anggap aja gerbong kereta itu gerbong yang apa? Yang paling depan itu, yang tempatnya masinis ya. Itu kan yang paling ujung, yang paling depan yang buat narik si keretanya. Itu kita bisa namain di sini adalah sebuah head. Head ini cuma buat kayak penanda doang kalau sebuah node itu paling depan. Jadi head ini kayak penanda sebuah node itu paling depan. Wah, situ saya habis. Nah, satunya head itu ada yang namanya tail. Tail itu sama aja kayak head. Tail itu sama aja kayak head, cuma dia nandain kalau node-nya itu paling belakang. Jadi misal kita punya dua node nih, node 1 sama node 2. Node 1 itu head. Kalau node 2 ini sudah paling belakang, berarti node 2 ini kita anggap sebagai si tailnya, dia ekornya. Ini kepalanya, ini ekornya gitu. Kayak kereta ini tuh gerbong paling depannya, ini gerbong paling belakangnya. Sampai konsep sini dulu ada yang mau ditanyain soal linked list. Sampai sejauh yang aku sebutin di depan. Jadi intinya aku di menit pertama ini cuma mau kasih tahu aja kalau linked list itu dia beda sama array, dia lebih dinamis. Dia nyimpennya ada data dan juga pointer next. Nah itu yang bikin dia unik. Gak kayak array, dia nyimpennya cuma data doang. Tapi linked list ini nyimpennya juga next biar dia bisa nyambung antar satu sama lain. Oke. Itu. Nah, sekarang aku bakal langsung tunjukin di Dev C++ aja gimana cara bikinnya sebuah node dulu. Jadi bikin sebuah node ada itu caranya gimana kalau di C. Ya, bisa dibuka langsung aja dari C++ nya. Oh ya, sebelum ke sini, dan kalau kemarin kita bahasnya struct, data yang disimpan sama linked list itu biasanya berupa struct guys. Jadi dia lebih enak daripada array. Kalau array kan cuma bisa satu variabel, betul? Kalau struct kan bisa nyimpen banyak variabel sekaligus. Struct itu adalah kita simpan sebagai sebuah tipe data. Ya, ingat kan ya? Kemarin sudah kita review. Nah, yang disimpan oleh sebuah node ini adalah struct. Jadi sebenarnya nggak cuma struct, tapi yang paling sering kita bakal pakai itu adalah struct. Kenapa kita pakainya struct? Karena biar linked list-nya itu bisa enak nyimpen banyak data sekaligus. Misal pemakaiannya nanti di sini kita punya mahasiswa yang banyak kayak kemarin ya. Nah ini kita bisa simpen dalam sebuah linked list. Data-datanya ini tuh nanti kita bakal simpen dalam wujud struct. Jadi ini struct, ini struct, ini struct. Misal struct mahasiswa ini mungkin mahasiswa absen 1, ini absen 2, absen 3 dan seterusnya. Itu bisa. Dulu sebenarnya. Oke. Apa? Tak singkirin dulu. Nah, seperti biasa kita perlu include beberapa library std.h dan kita nanti juga perlu yang namanya tuh stdlib.h dan juga include string.h. Nah ini buat apa aja nanti aku bakal bahas seiring kita ngoding. Oke, jadi contoh hari ini misal kita mau bikin data penyimpanan mahasiswa ya. Kemarin kita nyimpannya mahasiswa. Contoh aja hari ini kita mau nyimpan mahasiswa itu kalau kemarin dalam array of struct. Jadi cuman kayak
struknya banyak ya, tapi disimpan dalam wujud array. Kalau hari ini kita mau bikin struknya banyak juga, tapi mau nyimpannya dalam wujud linked list. So, pertama-tama pasti kita mau bikin struknya dulu, struk mahasiswa. Ya. Misal kita mau nyimpan linknya masih berapa bebas ya? Ya 25 misal. Terus misal kita mau nyimpan namanya juga, dia semester berapa, dan juga dia IPK-nya berapa. Nah, segini itu yang tadi aku sebut sebagai data. Jadi data-datanya itu apa aja? Itu adalah data-data yang kita state di sini. Tapi kalau kita ingat lagi, di depan itu kita nggak cuma nyimpen data, juga nyimpen pointer next. Nah, cara bikin yang pointer next itu juga dimasukin ke dalam struct ini, guys. Jadi ini segini itu datanya. Terus kita juga mau bikin pointer next di dalam struct mahasiswa ini. Cara bikinnya adalah bikin struct mahasiswa pointer next. Ya, jadi pointernya itu kan dia nyimpen data node setelahnya kan. Node setelahnya itu kan bentuknya struct. Jadi ini adalah struct. Node itu adalah sebuah struct ini ya. Dia nyimpennya data juga harus dalam bentuk tipe data struct. Jadi kita bikin yang next ini harus dalam tipe data struct mahasiswa, karena kita bikin node ini tuh tadi aku belum bahas ya. Jadi node ini tuh kita bikinnya di codingan kita itu sama aja kayak kita bikin struct. Nah, di dalam struct ini isinya ada part yang kita bikin itu data dan juga pointer next-nya. Datanya itu NIM, nama, semester, sama IPK. Yang next ini kita bikin juga harus tipe datanya itu struct, karena node-nya kan struct. Jadi alamatnya yang disimpan itu harus disimpan dalam format tipe data struct mahasiswa itu sendiri, betul? Gitu ya. Jadi kenapa kita bikin di sini? Oh, Ya, itu next itu diganti apa aja gitu? namanya bisa. Sebenarnya bisa aja kayak namanya mau diganti X, A, B, C dan sebagainya itu bisa. Ini kan variabel doang gitu. Kalau yang mahasiswa Bisa juga diganti. berarti terserah. Oh, terserah, ini terserah. Ini terserah. Jadi ini kan contoh doang. Aku contoh case-nya misal di sini kita bikin struct mahasiswa. Nah, ini terserah mau kalian ganti gimana. Template-nya kayak gini lah. Template-nya tuh kita bikin sebuah struct, namanya bebas. Nanti sesuai case. Data-datanya juga bebas. Kalau di sini aku ngisinya ada 4 ya, dan variabelnya beda-beda. Kalau kalian mau bikin cuman satu doang, misal cuman nyimpen data nilai, terus datanya cuma di int nilai juga bebas, tidak masalah. Cuman yang nggak boleh salah itu adalah ini. Kalian harus bikin next-nya itu sesuai dengan tipe data struct yang menyimpan node ini sendiri. Kalau node-nya ini tuh disimpan dalam struct mahasiswa, ya next-nya harus dijadiin tipe datanya struct mahasiswa juga. Kalau di sini misal bikin namanya struct anime kayak di Notion, next-nya ini juga harus namanya struct anime next gitu. Kalau misal nih bikinnya struct yang lain lagi namanya next-nya juga harus diganti ini namanya. Disesuaikan aja. Pokoknya ini sama ini harus sama. Oke ya. Ini sama ini harus sama. Teman yang di sini tuh kalian tambahin bintang karena ini adalah pointer. Next-nya adalah pointer. Dia nyimpen alamatnya. Jadi ini tuh pointer next untuk simpan alamat struct node setelahnya. Nah, ini kita udah bikin satu struct-nya.
Terus sekarang kita bikin function buat membuat node. Jadi kita bikin function new node. Gunanya itu buat apa? Gunanya untuk masukin value ke node, ya, untuk masukin value ke node, dimana node ini punya tipe data struct. Ya, jadi ini kita tadi bikin template struct-nya doang, udah. Terus sekarang kalau kita mau masukin data-data itu harus bikin function sendiri. Jadi misal nanti usernya itu atau admin, misal admin sekolahnya ya, admin kampusnya itu mau masukin data-datanya, mau bikin node-nya itu jadi nyata. Nah itu harus bikin function new node ini biar data mahasiswa A, misal dataku nimnya sekian, namanya sekian itu dimasukin di struct pakai function new node. Caranya ini, kalau kalian bingung kenapa pakainya mahasiswa bintang, ini maksudnya adalah return type-nya itu mahasiswa ya. Ini sama aja kayak kalian bikin int main. Nah, ini tuh mahasiswa ini adalah return value dari sebuah function. Ini nama functionnya new node. Nah, terus parameternya ini harus sesuaiin sama isi dari struct kalian. Jadi, nah, tak ngot di sini ya, mahasiswa bintang itu return value functionnya. New node itu nama functionnya, yang ada di dalam kurung ini adalah ya parameternya ya, argumennya, parameter function. Nah, parameternya ini harus sesuai sama data di struct. Jadi maksudnya adalah kalau kalian punya struct isinya itu nim, nama, semester sama double IPK, ya yang di sini tuh harus parameternya isinya itu semua, nimnya, terus namanya, terus apa lagi, semesternya sama IPK-nya harus diisi. Oke, lanjut ya. Terus kalau udah bikin header functionnya, isi aja kita isinya. Yang harus kita lakuin saat membuat new node ini adalah kita mau bikin dulu variabel dari struct anime. Kok anime mahasiswa. Anime. Jadi caranya maksudnya adalah kita bikin aja mahasiswa, new mahasiswa. Ya, jadi new mahasiswanya adalah maksudnya sebuah variabel baru, node baru dari struct mahasiswa. Ini kalau sampai sini doang kita udah bikin.
ngedeklarasiin satu variabel namanya new mahasiswa. Nah, terus step yang kedua ini sebenarnya juga kita mau set variabelnya ini, alokasiin memori secara dinamis. Berarti maksudnya adalah kalau kita cuman punya datanya 4, ya dia ngalokasinya tempatnya 4 doang, nggak sampai lebih-lebih. Caranya gimana? Caranya adalah dengan bikin malloc. Ya, malloc itu singkatan dari memory allocation. Di malloc itu memory allocation, itu function built-in dari C buat kita mengalokasikan memori. Dia di sini harus meminta size-nya yang mau dialokasi itu berapa. Jadi kita di sini kasih aja size yang mau kita alokasi itu sesuai dengan besaran struct kita, yaitu mahasiswa. Dan di sini kita mau typecasting dia menjadi struct mahasiswa. Ini. Jadi ini adalah step pertama untuk membuat sebuah variabel dan juga mengalokasikan memorinya secara dinamis. Ya, Yang kiri dalam kurung itu berapa? yang kiri dalam kurung ini buat typecasting. Ini kan typecasting. Jadi return value dari mallocnya ini tuh nanti nggak sesuai sama struct mahasiswa. Kita harus kasih secara jelas. Kalian ini kan tadi nyimpennya dalam format mahasiswa kan, struct mahasiswa kan. Nah ini tuh dia returnnya nggak dalam format mahasiswa. Jadi kita mau sesuaiin dengan typecasting. Jadi bentuk datanya diganti di typecasting harus sesuai sama mahasiswa. Nah, ini kayak gini caranya. Kalau udah di typecasting udah di set, baru step yang kedua itu tinggal masukin datanya. Masukin data dari parameter function ke dalam variabel new mahasiswa. Jadi kan kita udah bikin, sekarang kita tinggal masukin aja. Cuman yang perlu di note di sini adalah kalau datanya itu string harus pakai strcpy. Jadi misal datanya itu nim, masukinnya nggak bisa langsung kayak gini ya, masuknya nggak bisa langsung new mahasiswa. Terus nim sama dengan nim itu nggak bisa, harus pakai string copy. Jadi karena dia bentuknya itu array, ya kayak biasa lah, kita nggak bisa langsung assign sembarangan karena dia bentuknya array. Kita harus pakai string copy. Nah ini mungkin ada satu hal baru juga yang baru kalian lihat. Nah new mahasiswa panah nim, ini tuh adalah operator buat nge-spesifikin kalian mau ngambil data dari new mahasiswa yang mana. Soalnya new mahasiswa di sini itu anggapannya adalah kalau kalian lihat di depan itu kayak sebuah node, jadi kayak sebuah struct ini kan. Nah, kalian kalau masukin data sebuah data nimku misal nim 27023628663 ini ke dalam sini itu harus dispesifikin new mahasiswa ke yang mana. New mahasiswa yang nim itu aku mau assign ini, jadi nanti baru dia bisa dimasukin ke dalam si struct-nya, dalam node-nya. Jadi panah ini adalah sebuah operator buat kita nge-specify datanya itu apa yang mau kita sebut di dalam new mahasiswa ini. Karena new mahasiswa ini kan lagi-lagi adalah tadi struct mahasiswa, di mana struct mahasiswa itu isinya ada banyak banget. Kita pakainya panah. Terus kalau ada yang ingat, loh bukannya kalau kemarin kita bikin struct itu pakai titik aja bisa. Kalau kemarin kita lihat lagi di sesi 1 ya.
sisa kemarin kita akan review struct dan pointer. Nah, struct itu bisa kok dideklarasiin. Misal kita manggil course code-nya doang, dari kemarin bikin mahasiswa juga atau nim doang pakai i-nya titik. Bisa. Nah, kemarin aja bisa kayak gini. Kok hari ini harus pakai panah? Ini ya, ingat ya. Kalau kemarin kita punya struct namanya student2, STU2, itu bisa langsung nyebut name-nya tinggal .name, ya kan? Hari ini nggak bisa kayak gitu ya, karena ini bisa sih, tapi lebih dianjurinya atau good practice-nya itu adalah kita pakainya panah. Kenapa? Karena panah ini tuh menunjukkan kalau dia itu adalah sebuah pointer. Makanya kita perlu pakai panah karena nanti ini kan bakal saling terkoneksi dalam sebuah jaringan lilis kan. Dia itu saling terkoneksi dalam sebuah jaringan lilis bakal ditunjuk-tunjuk sama pointer. Makanya kita implementasinya juga harus pakai panah karena dia itu pointer. Terus lanjut aja, ini koma nim ya guys. Cara bikinnya gini, tinggal yang lain masukin aja langsung new mahasiswa, panah nama, koma nama, terus lanjut lagi new mahasiswa. Kalau bentuk datanya itu integer, langsung aja bisa tinggal mahasiswa panah semester sama dengan semester gini bisa. Jadi tinggal di assign doang, dimasukin ke dalam node-nya. Begitu juga IPK, ini juga bisa langsung bikin. Nah ini sekarang kita udah masukin datanya ya. Semua dari function ini nanti bakal dipanggil, udah bakal dimasukin ke dalam template struct-nya si new mahasiswa. Terus tinggal terakhir ini perlu kita setting buat yang next. Ini kan datanya yang ke setting ya, ini udah ke setting semua. Sekarang tinggal next-nya ini perlu juga di setting. Kalau kita membuat new node, si variable next ini mau di setting apa? Nah ini di setting aja isinya itu null. Mahasiswa ke next. Ini pasti ya, pasti kalian setting next-nya itu null. Biar kalau kita bikin sebuah node awal kosongan kayak gini, ini kan kita bisa bikin new mahasiswa kosongan ya, baru satu lah. Otomatis dia kalau nunjuk setelahnya next ini kan nggak ada apa-apa, betul? Jadi kan nggak ada apa-apa, dia sendirian, anggap aja dia node tunggal. Dia mau nunjuk variabel new mahasiswa setelahnya atau node setelahnya itu nggak ada, jadi udah assign aja setelahnya itu nol, udah kosong, mentok, habis. And then terakhir perlu di return, ya perlu return new mahasiswa karena tadi di awal dia minta return value-nya itu adalah sebuah struct mahasiswa, tentunya ini datanya mahasiswa. Nah kita juga return data yang bentuknya itu format mahasiswa, yaitu adalah si new mahasiswa ini. Ya. Sampai step ini anggap aja itu kita baru membuat kayak gini guys. Kita baru membuat sebuah node kosongan, template ya, template cara bikin node-nya. Dimana isi-isiannya itu sudah jelas, ada name, nama, semester, IPK dan juga next. Ini next-nya itu pasti terdefault nanti bakal null, terus name itu nanti bakal minta input dari main ya. Misal nanti dari main function dipanggil create node, bla 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 bla, parameternya ada macam-macam. Ini yang bakal di feed sama mainnya buat dimasukin ke node-nya itu tadi. Jadi kita baru bikin satu function buat membuat node doang. Nih. Buat bikin satu kotak node doang.
Nah, oke. Sampai sini dulu ada ketinggalan, ada yang mau tanya dulu? Enggak? Belum ya? Kalau ada yang tanyain, bilang aja. Karena aku mau lanjut lagi. Oke. Kalau kita udah bikin satu note berhasil, terus sekarang adalah kita caranya masuk ke bagian yang kedua, yaitu buat push. Ya, ini udah selesai create note ini sudah. Push. Nah, sekarang push. Push ini apa? Push ini adalah untuk kita masukin data. Push itu sama aja yang namanya kayak insert. Push itu sama aja kayak kita insert. Insert kemana? Insert ke jaringan link listnya. Jadi kalau kita punya link list di sini tuh contohnya ada 3. Kita mau insert lagi, satu lagi, misal di depan, itu namanya nge-push, nge-insert, masukin note baru. Nah, ada 3 cara push, yaitu adalah push head, push tail, dan juga push mid. Nah, kita coba bahas satu-satu aja. Ini yang bagus dulu aja. Anggap aja kita sekarang sudah punya sebuah jaringan link list kayak gini. Jadi maksudnya adalah misal kita punya link list isinya itu 2, ya kan? Isinya ada node 1 dan node 2. Mungkin ini bisa dianggap mahasiswa 1. Jadi ini mahasiswa 1, ini kita punya data mahasiswa 2. Sekarang kita misal punya mahasiswa ketiga yang mau kita input ke dalam jaringan link listnya. Jadi pertama-tama yang kita lakuin nanti adalah bakal membuat node dulu. Jadi buat kayak gitu lagi. Ya misalnya kita buat di sini ya, buat node dulu kayak gini di sini. Ini nanti isinya adalah datanya, nim, nama dan lain-lain. Juga dia bakal nampung out addressnya. Ini bikin dulu node kayak gini. Dia belum masuk dalam jaringan ini ya guys. Jadi ini satu jaringan, ini adalah node 1, node 2, dia connect dalam sebuah pointer ini. Pointer ini yang nunjukin kalau node 1 ini nextnya adalah node kedua gitu. Sekarang kita anggap aja mau masukin node baru lagi. Jadi kita punya node ini baru, dia terpisah dari jaringan ini ya. Ini kan connect, ini 1 sama 2 connect, dia nggak connect kemana-mana. Sekarang kita baru bikin. Ini misal kita namain mahasiswa 3. Nah, caranya gimana kita biar bisa connectin buat mahasiswa yang pertama ini adalah kita nanti perlu pindahin si headnya. Jadi headnya ini kan dia itu nunjuk kalau mahasiswa 1 sekarang dia paling depan ya. Kita misal mau masukin data mahasiswa 3 ini push head, masukin ke yang paling depan. Nggak urut nggak apa, nggak urut 1, 2, 3 itu nggak apa-apa. Jadi caranya itu adalah kita pindahin dulu penanda headnya ini dari awal. Dia nunjuk, dia nyimpan datanya ini mahasiswa 1, dia nyimpan datanya mahasiswa 1 itu sebagai head. Kita ganti headnya itu nanti ke mahasiswa 3. Jadi headnya nanti bakal nyimpan datanya mahasiswa 3. Terus nextnya mahasiswa 3 ini harus nyimpen data mahasiswa 1 yang sebelumnya itu head. Ini misal addressnya 0x1, ini nanti bakal kita simpan di sini next. Jadi nextnya nanti bakal menyimpan data 0x1. Kalau udah begitu, otomatis dia bakal membuat sebuah panah. Anggap aja visualisasinya dia membuat sebuah panah nunjuk ke mahasiswa 1 yang punya address 0x1. Gitu ya. Jadi stepnya ada 2, headnya itu diganti dari yang awalnya di sini di mahasiswa 1 jadi di mahasiswa 3. Terus nextnya ini kita isi. Jadi sebelumnya itu kosong, 0. Kalau kita bikin awal kan 0, kita isi dengan address dari dimana mahasiswa 1 atau head yang sebelumnya itu berasal. Head sebelumnya itu berasal dari mahasiswa 1, addressnya 0x1. Kita simpan 0x1 itu di
next si mahasiswa ketiga. Itu cara push head. Jadi push head itu adalah nge-push dari paling depan. Kita masukin data dari ke sebuah jaringan linglist ini ke yang paling depan. Ada cara lagi yang namanya itu push tail dan juga push mid. Cuman nanti dulu. Kita ngoding dulu buat push headnya. Oke, jadi ini udah tadi new node satu function selesai. Aku bikin lagi di bawahnya. Di bawahnya new node aja. Bikin lagi sebuah function namanya itu void push head. Kenapa void? Karena kita nggak perlu return value apapun. Dia nanti di sini bakal menerima parameter struct mahasiswanya. Kita namain aja node. Jadi dia nanti bakal menerima node baru apa sih yang masuk. Kalau tadi aku contohin itu node yang dikirim ini adalah kalau dari ilustrasi node itu adalah mahasiswa 3. Nah, di sini kita perlu bikin permisalan dulu, guys. Jadi kalau misal headnya itu 0, jadi kalau misal headnya 0 kosongan. Oh sorry, aku tadi belum bikin di sini. Bentar. Harusnya bikin dulu di atas ini ya. Head di struct mahasiswa, balik dulu guys. Sorry tadi lupa. Harusnya kita bikin dulu variabel head dari mahasiswa itu dan juga kita bikin tail. Ini dua-duanya kita isiin dulu. Jadi head itu dia tipe datanya mahasiswa, karena nanti dia bakal simpan data mana sih yang paling depan, dan juga tail itu juga kita simpan sebagai mahasiswa. Dia bakal simpan data mana yang paling belakang. Bikin di sini. Langsung dideklarasi sebagai global variable gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau misal ini kita bikin permisalan dulu yang pertama. Ini adalah misalkan datanya jaringan linglist kita. Aku ngomongnya jaringan linglist ya. Jaringan linglist kita masih kosongan. Maka kita tinggal assign head dan tail ke node. Jadi misal jaringannya masih kosongan, tadi aku nggak ilustrasiin yang ini, aku nggak ilustrasiin. Misal jaringan linglist kita kosongan, kita langsung aja assign head sama tailnya itu jadi node yang mau bakal dikasih. Jadi anggap aja kita kosongan ini ya, baru bikin satu doang, jaringannya masih belum ada. Ini kan masih node yang baru kita bikin, jaringannya masih kosong, nggak ada. Ini head sama tailnya itu jadi si node yang barusan kita bikin. Dia head, dia jadi tailnya juga. Ya head, dia tail juga. Tapi kita perlu bikin permisalan juga. Permisalannya ini adalah misalkan jadi jaringan linglistnya sudah ada isinya, kayak yang tadi aku ilustrasiin. Misalkan jaringan linglistnya ada isi, kita perlu bikin kayak tadi node connect sama dengan headnya ini. Kalau stepnya yang tadi aku jelasin tuh ini. Jadi yang ini adalah set pointer next dari node baru. Ini yang tadi aku ilustrasiin sebagai node next, pointer next itu simpan address head yang sekarang. Terus kalau udah disimpan,
baru headnya ganti jadi not yang baru. Contoh kalau di ilustrasi di mahasiswa 3. Mungkin tadi stepnya agak balik ya kalau ilustrasiin. Jadi ini jalan dulu baru headnya ditukar. Boleh diketik dulu aja lah. Sudah, sampai sini dulu. Quote yang lain ini ada yang bingung nggak? Not connect itu adalah head. Penjelasannya ini. Dan headnya itu kita pindahin jadi note yang baru. Nah ini ada yang bingung nggak? Kayak gini. Aman? Paham ya? Paham ya? Ini kan addressnya si yang next ini tuh bakal simpen dari head yang lama. Itu step pertama. Dia bakal simpen F0x1 itu. 0x1 itu adalah line 49 ini. Terus yang tadi aku pindahin head dari mahasiswa 1 ke mahasiswa 3 itu adalah line 51. Caranya tinggal gitu doang, headnya sama dengan note. Jadi headnya tinggal kita pindahin ke note yang baru. Mahasiswa 3 ini adalah note ya kalau yang di codingan ini. Nah itu push head, jadi masukin dari depan, masukin note baru dari depan. Terus ada yang lain yaitu adalah push tail. Push tail itu berarti masukin tapi dari belakang. Anggap aja kita punya di sini, aku bikin note baru jaringan yang nggak masuk ke jaringan. Di sini berarti mahasiswa keempat. Dia itu sama aja punya data, punya next. Nah, stepnya head sama tail itu mirip. Kalau tadi itu note connect-nya berarti sama dengan head. Sekarang berarti note connect-nya itu. Nah, apa? Coba. Note connect-nya berarti apa? Udah. Atau ada yang bisa berkira-kira? Kira-kira kalau tail tadi gimana caranya? Bukan note connect sama dengan head, tapi berarti kita bisa bikin tail connect. Jadi tail connect itu ini. Kita mau assign dia, kan sekarang dia nyimpan 0. Dia nunjuk ke nothing kan? Sekarang kan tail connect itu 0. Dia nunjuk ke nothing, bukan apapun. Sekarang kita mau kalau dia itu nunjuk ke sini, betul? Kita sekarang mau kalau dia itu nunjuknya sekarang ke sini. Mahasiswa 4 itu harus sebagai tailnya. Berarti tail connect nanti kita assign sebagai address dari mahasiswa 4. Itu nanti kita bahasain codingan tail panah next sama dengan node. Karena node yang baru ini tuh yang mau kita jadiin tail connect-nya. Terus nanti tinggal kita ubah tailnya itu pindahin ke sini. Caranya tinggal tail sama dengan node. Jadi nanti tailnya bisa kita hapus. Terus kita pindahin ke mahasiswa 4 yang baru. Ini ya, jadi sebelumnya dia menyimpan value 0, setelah kita assign dia simpan address dari mahasiswa 4, berarti nanti misal dia simpan addressnya tuh 0x4. Panahnya terbuat, dia nunjuk ke sini, terus tailnya kita tukar. Ini berarti caranya mirip kayak push head. Kalau mau dikopas bisa, cuma aku bikin baru aja, mirip soalnya. Void push tail. Dia juga sama-sama bakal terima parameter yaitu adalah mahasiswa. Not. Kita juga perlu ngecek dulu, cek kalau jaringan link listnya kosong. Kalau jaringan link listnya kosong, kita bisa analogiin headnya itu 0.
Ini tinggal kayak tadi aja head, tail, sama dengan. Kalau enggak kayak tadi, berarti kita bikin tail ke next. Aku bakal bacain apa ya? Aku bakal bacain panah ini sebagai ke panah ini. Aku baca sebagai ke. Jadi misal aku nanti sebutin tail panah next itu bakal aku baca sebagai tail ke next. Ya, sama ya persepsi kita. Jadi tail ke next ini adalah node. Ini part pertama tadi yang kita assign address tail ke next jadi node. Terus tinggal kita ubah tail jadi ke node yang tail sama dengan node. Sudah. Iya, jadi ini adalah push tail. Push tail sama push head mirip-mirip, cuman jangan lupa pointer panah-panahnya itu kebalik-balik. Jadi mungkin besok kalau kalian mau nyoba-nyoba linked list, itu yang terpenting adalah sebenarnya ngatur pointernya ini aja. Kalau array kan kita nggak perlu ngatur pointernya ya, jadi langsung bikin aja dia. Kalau si linked list ini tuh karena kita anggap aja kayak bikin array tapi manual. Karena kita mau atur per kotak-kotakan arraynya itu bisa kita tambah-tambah kurangin sendiri. Jadi kita mau nggak mau harus ngatur panah-panah pointernya ini biar dia bisa saling berurutan itu kayak gini. Jadi nextnya itu dia cuma address siapa. Kalau kita mau masukin data baru, nextnya berarti kita cabut dulu, kita ganti sama address yang lain. Jadi ini adalah sebenarnya yang ribet itu mungkin mikirin addressnya, mikirin si nextnya ini nyimpen address siapa sekarang. Tapi kalau harusnya kalau kalian gambar kayak tadi gini, kalian juga tahu lah. Kalau tadi kan kayak tadi ini awalnya bikinnya nyimpennya si 0 karena dia paling belakang, terus kita ganti jadi 0 semua. Ini udah jadi buat push tail sama push head. Sampai sini ada yang bertanya dulu? Belum? Belum ada? Oke. Terus kalau begitu kita bakal lanjut buat push yang selanjutnya. Ini agak ribet dikit daripada yang sebelumnya. Namanya itu adalah pushmit. Pushmit ini apa? Pushmit ini adalah sebuah kasus misal kita mau masukin data itu di tengah-tengah. Kondisinya apa? Jadi kalau tadi push head sama push tail itu kan sebenarnya nanti dia bakal enak kalau kita sorting. Jadi head itu misal data NIM yang paling awal, tail itu data NIM yang paling belakang. Cuma tadi aku nggak ilustrasiin sampai sedetail itu biar cepat aja. Kayak ilustrasi kalau head masukin push head gimana, tail push tail masukin push tail gimana. Nah sekarang kita coba pushmit. Pushmit ini tuh adalah masukin data di tengah-tengah sebuah jaringan linked list-nya. Jadi kita ada case ketiga buat masukin data di tengah-tengah. Nah, yang ribet dari pushmit itu adalah sebenarnya kita mau masukin data itu tengah-tengahnya setengah apa atau gimana. Karena biasanya linked list itu memang dia kayak auto nge-sorting ya. Kalau push head itu misal kayak tadi aku bilang NIM-nya yang paling kecil. Kalau push tail berarti NIM-nya paling gede. Nah kalau sekarang NIM-nya di antara yang paling gede dan paling kecil tadi. Terus gimana caranya? Nah berarti kan kita perlu ngecekin satu-satu. Nah itu yang bikin ribet dari pushmit. Karena anggap aja kita tuh ngecekin dari depan sampai kira-kira data yang setelah kita itu NIM-nya lebih gede atau enggak nurutin berdasarkan yang gampang aja IPK lah. IPK yang misalnya yang paling depan itu IPK-nya yang paling gede, yang paling belakang paling kecil. Misal yang paling depan 4, yang paling belakang itu IPK-nya 3 gitu.
Sekarang kita misal punya anak IPK-nya 3,5. Nah, caranya gimana? Nah, itu yang bikin ribet ya. Misal anggap aja kita punya jaringan linglist kayak gini kan. IPK si mahasiswa 3 ini tuh berarti 4, IPK-nya 4. Yang mahasiswa 1 ini IPK-nya berarti anggap aja 3,9. Mahasiswa 2 ini misalnya 3,3. Yang TEL-nya mahasiswa 4 ini 3,0. Jadi misalnya urut seperti ini berdasarkan IPK, urutinnya misalkan. Terus kita punya mahasiswa lagi, mahasiswa 5. Kita bikin kotak di bawah. Data IPK si mahasiswa 5 ini itu adalah 3,5. Jadi tepat di tengah. Ini next. Caranya gimana? Caranya ini lebih ribet daripada sekadar push head dan juga push tail. Nah, coba kita cek dulu ya. Caranya itu ada berbagai. Yang pertama itu kita perlu ngecek apakah jaringannya masih nol, itu pasti. Terus yang kedua itu kita perlu cek dulu kalau ternyata IPK-nya itu lebih gede daripada si head atau lebih besar sama dengan, kita bakal nanti lemparin ke head. Kalau IPK-nya lebih kecil nanti kita bakal lemparin ke tail. Jadi di push mid ini tuh juga bakal ada logic buat ngecek dulu apakah yang mau kita push mid ini tuh benar-benar harus kita masukin di tengah atau ternyata dia tuh bisa dimasukin paling depan paling belakang. Kalau ternyata IPK si mahasiswa 5-nya itu bisa kita masukin di paling depan, kita masukin paling depan. Kalau ternyata bisa kita masukin paling belakang, masukin paling belakang. Kalau kita masukinnya di tengah-tengah, berarti nanti kita tinggal perlu ngecek dari depan aja. Ngecek dari depan berarti kita ngecek mulai dari head. Kita cek apakah value head-nya itu IPK-nya lebih kecil nggak dari 4? Ya lebih kecil nggak dari 3,5? Oh enggak, head itu lebih gede. Jadi kita bakal geser lagi. Kita bakal punya variabel nanti, bikin variabel current buat ngecekin dari depan sampai belakang. Jadi current ini pertama ke head. Apakah IPK-nya itu kira-kira kurang dari 3,5, jadi aku bisa masukin setelahnya 4. Ternyata masih 4, masih gede. Jadi kita pindah lagi current-nya. Kita pindah ke sebelahnya, ke mahasiswa 1. Apakah si data mahasiswa 1 ini tuh lebih kecil daripada 3,5? Enggak, 3,9 lebih gede. Jadi urutannya masih benar kayak gini. Oh ya udah. Terus si current-nya ini bakal kita pindahin lagi. Dia bakal nandain lagi ke mahasiswa 2. Mahasiswa 2 kita cek si data IPK-nya. IPK-nya berapa? Oh, 3,3. Dia udah lebih kecil daripada 3,5. Kalau udah ketemu data tempatnya tepat, berarti kita tinggal masukin di tengah-tengahnya. Nah, caranya berarti nanti kira-kira adalah kita perlu yang hapus ya. Berarti kita perlu hapusin dulu, kita perlu ganti next dari sebelumnya current. Tadi kan sebelumnya current di mahasiswa 1 ya. Pointer nextnya itu mau kita pindahin dari sebelumnya 0x2 jadi nyimpen addressnya si mahasiswa 5. Misal mahasiswa 5 ini 0x5. Ini nanti bakal disimpan di sini 0x5. Jadi panahnya nanti bakal terbentuk dari mahasiswa 1 ke mahasiswa 5. Gitu. Jadi panahnya ini sebelumnya kan langsung ke sana ya. Kita bakal pindahin address dari mahasiswa 1 atau nanti kita sebutnya itu current ke previous ya. Jadi sebelumnya current kalau nggak salah. Itu nanti kita bakal assign ke sini mahasiswa 5. Terus nanti kita bakal assign next si mahasiswa 5 ini atau next dari node yang bakal kita masukin itu harus berarti nge-assign ke current-nya sekarang kan, ke mahasiswa 2. Ini nanti bakal simpan data addressnya dari mahasiswa 2 yaitu adalah 0x2. Ini disimpan di sini. Nextnya sekarang kita simpan 0x2. Oke. Berarti kalau gini kita nanti bakal bikin panah yang menunjuk dari mahasiswa 5 ke mahasiswa 2. Iya. Jadi kira-kira gitu. Kita perlu putusin dulu sambungannya dari mahasiswa 1 ke mahasiswa 2. Kita assign 1 ke 5 dulu panahnya, baru assign panah dari 5 ke
Kita cuma mindahin panahnya doang ya, pointernya doang. Gitu. Mulai pusing? Ya, makasih ya. Semangat saja. Kita coba nanti lihat codingannya kayak gimana. Kalau tadi kan aku mindahinnya enak, gampang banget ya. Kita tinggal ngecek satu-satu dulu sampai kira-kira itu angkanya lebih kecil daripada 3,5. Nanti kita bakal implementasinya pakai while. Jadi nanti kita ngecek pakai while. While itu kan bakal berguna ngelooping sampai kondisi tertentu itu salah kan. Nah kita bisa pakai while itu biar kita ngeceknya tergantung data yang bisa kita masukin. Kira-kira harus masukin sampai mana geser-gesernya itu. Gitu. Nah cobalah kita lihat codingnya gimana. So, link list ini berarti juga enak kalau kita sorting data kita berdasarkan suatu value. Kalau push min ini kan tadi aku contohnya berdasarkan IPK. Paling mungkin kalian nanti berdasarkan ID-nya atau berdasarkan apapun itu bakal lebih gampang. Kayak auto sorting lah. Tapi bisa disetting sortingnya nanti descending atau ascending, berarti terserah kalian. Tergantung dari push head, push mid logicnya kayak gimana. Ya kita sekarang bikin push mid, coba nanti aku sambil bikin notes juga buat tiap line code-nya. Ini sama, nanti bakal 5 parameter mahasiswa ke note. Not mahasiswa, sorry. Nah ini sama kayak yang biasa, kita cek dulu jaringan link listnya apakah song. Kalau headnya itu masih 0, berarti kita bisa langsung masukin node kita ke jaringan. Nah, terus kita perlu bikin sebuah kondisi. Kondisi itu yang pertama adalah misal kita berdasarkan IPK kan. Kalau IPK mahasiswanya lebih gede, kalau IPK mahasiswa di node itu yang baru kita masukin ini ya, lebih besar dari head, dari IPK-nya head, kita panggil push head. Kita panggil push head. Caranya berarti tinggal kalau node punya IPK itu lebih gede daripada head, lebih besar sama dengan head punya IPK, head ke IPK. Kita langsung panggil aja push head. Jadi nggak perlu kita bikin logic lagi karena kita sudah punya logic push head. Ya udah, kalau misal datanya itu paling gede, ya kita langsung panggil aja si push head ini. Jadi kita nggak perlu bikin codingan isi push headnya 2 kali. Terus juga berarti sama aja. Kalau nilainya itu paling kecil, kita bandingin sama si tail. Kalau dia lebih kecil daripada tail ke IPK, kita panggil aja si push tail, biar push tail yang ngerjain codingannya kita. Kalau IPK mahasiswa yang disimpan di note ini tuh lebih kecil daripada IPK-nya tail, kita panggil push tail. Nah, ini pengecekan dasarnya dulu lah, anggapannya kayak biasa ini ngecek kalau kosong enggak, kalau bisa kita alokasikan tugas kita ke
push head atau push tail kita kasih tugasnya ke mereka aja. Kita nggak mau ribet-ribet bikin codingan. Yang agak panjang atau baru di sini berarti adalah else-nya. Else-nya di sini berarti kalau IPK-nya di antara head dan tail. Kita perlu cek di dalam jaringan linked list. Jadi kita perlu cek satu-satu kayak tadi pakai current. Nah, sekarang kita bikin dulu variabel namanya struct mahasiswa current. Pur ini tuh current ya. Misalnya aku kasih aja current gitu kalau biar nggak bingung. Currentnya itu aku assign ke head. Jadi ini tuh adalah kita bikin variabel current yang bakal geser untuk cek value IPK di setiap node di linked list. Jadi si current ini nanti bakal geser-geser, yang bakal ngecekin satu-satu value IPK-nya itu berapa setiap node yang ada di jaringan kita. Dia ngeceknya bakal dari depan. Ya, jadi kita bikin current-nya itu sama dengan head karena kita mau ngeceknya dari depan. Kan kalau dari depan pasti dia bakal urut dari depan, langsung next. Jadi ngeceknya harus dari depan kira-kira. Nah, tinggal kita bikin logik aja buat geser-gesernya. Kalau tadi aku contohin di depan, itu logik geser-gesernya kan nggak tak sebutin cara langsung ya, pakai gimana cara gesernya biar enakan. Itu kayak perlu nge-looping hal yang sama, kita perlu ngecek hal yang sama, kita mau nge-looping itu hal yang sama. Tapi nggak tahu nge-loopingnya berapa kali, nge-loopingnya itu gimana, berapa kali kita nggak tahu, makanya pakainya while. Jadi dia bakal nyesuaiin aja, loopingnya itu perlu 3 kali geser kah, 10 kali geser kah, jadi tergantung. So bisa pakai ini current ke next. Dia bakal jalan selama current ke next itu nggak sama dengan 0. Jadi maksudnya apa? Current ke next itu nggak sama dengan 0 kalau area yang sedang kita cek itu ternyata nggak paling pojok, nggak tail. Kalau ternyata current ke next-nya itu udah 0, udah habis, berarti kita udah nggak bisa maju lagi, otomatis sudah ya udah isi aja di paling belakang. Ya, asalkan setelahnya itu bukan 0 dan juga berarti node ke IPK itu kurang dari sama dengan. Nah, current ke next ke IPK. Nah, ini apa ini? Coba ya. Aku mau bahas while-nya dulu yang ini ya. Jadi kita di sini bikin while buat ngecek geser-geser satu-satu. Yang mungkin yang ini ngerti lah ya. Current ke next itu kalau selama dia next-nya itu nggak 0, dia bakal bisa geser terus. Kita bakal bisa geserin current-nya terus dari depan sampai belakang karena next-nya itu bukan 0. Kita bisa geser. Nah, terus kita juga mau kasih logic, kita mau geser itu kalau IPK-nya itu masih lebih gede kan daripada data setelahnya. Jadi misal tadi kita ngeceknya dari depan, current-nya masih di depan. Current-nya kita assign ke head, ya. Current itu adalah head, berarti current-nya di depan. Terus kalau current ke next-nya itu bukan 0, current ke next-nya itu bukan 0, kan 0x1 ya. Berarti kita bisa jalan. Dan juga node punya IPK, ini kan node IPK-nya node itu 3,5. Berarti logiknya adalah 3,5 itu harus kurang dari sama dengan current ke next ke IPK. Nah, current ke next ke IPK itu berarti siapa?
ngeceknya jadi gini, current ke next, berarti kan 0x1. Yaudah langsung aja pindah ke sini. 0x1. 0x1 punya IPK berapa? 3,9. Oh, dia 3,9 masukin ke permisalannya di sini. Ini. Gitu ya. Jadi maksudnya not ke IPK kurang dari sama dengan current ke next IPK itu bacanya seperti itu kalau kita punya gambar. Current ke next berarti 0x1, kita langsung pindah ke 0x1. IPK, data IPK-nya dia 3,9. Berarti dia tuh mau ngambil data ini sebenarnya. Dia mau ngambil data IPK-nya not setelahnya. 3,9. Oh, ternyata data setelahnya itu masih lebih gede daripada 3,9. Berarti current-nya kita geser lagi gitu. Current-nya geser tuh berarti caranya di codingan. Kan tadi aku enak aja ya, tinggal aku hapus terus aku geser current-nya aku gambar di sini. Kalau di codingan nggak bisa kayak gitu. Caranya gimana? Geser current-nya itu. Yaudah tinggal bikin aja current sama dengan current ke next. Nah itu cara buat gesernya. Ini cara untuk geserin current. Jadi currentnya dia bakal geser current ke next. Current sama dengan current ke next. Berarti nanti currentnya itu aku disuruh pindah ke next. Nextnya 0x5. Berarti currentnya sekarang di 0x5. Currentnya di sini. Misalnya gitu. Dia bakal pindah sesuai tempat di mana dia sekarang. Nextnya itu mengharuskan dia ke address yang mana, ya dia pindah ke address itu. Dia bakal berhenti nanti kalau misal sudah di node yang tepat. Jadi tadi kalau kita jalanin itu dia nanti bakal berhenti di sini ya. Dia nanti bakal berhenti cuman di sini doang. Sorry ya. Dia bakal berhenti di sini doang. Karena current-nya kan 3,5, nanti current ke next ke IPK berarti itu adalah tadi itu ini. Misal mahasiswa 5 belum ada ya. Jadi itu adalah 3,3. 3,3 itu udah kurang. Udah ini udah salah well-nya. Jadi dia udah bakal keluar dari well. Tinggal berarti logik yang pindah-pindahin panah ini. Nah, kalau udah berhasil itu nanti dia bakal keluar dari well, terus nanti dia bakal pindah-pindahin panah-panahnya. Cara pindah-pindahin panah-panahnya kayak gini. Node ke next itu adalah current next. Current ke next. Current ke next kita assign node. Ini yang tadi panahnya ganti ya. Jadi kita assign panah dari node ke next-nya itu adalah current ke next. Ya. Ini aku ulangi lagi sih deh, ilustrasi push mid-nya yang atur panahnya. Sambil diketik dulu. Dah, jadi aku jelasin ya kayak tadi. Anggap aja sekarang kita masih di step dimana panahnya ini masih dari mahasiswa 1 ke mahasiswa 2. Terus sekarang ternyata kita current-nya itu sudah selesai, buahnya itu sudah selesai karena kita menemukan kondisi dimana 3,5 itu, dimana 3,5 itu adalah node ke IPK, itu sudah kurang dari ini salah. Jadi logiknya ini udah salah, dia udah bakal keluar dari well. Kalau udah keluar dari well, dia bakal menjalanin 2 line codingan yang di bawah ini, yaitu adalah line 95 dan line 96. Nah, maksudnya apa dari line 95 dan line 96? Yang bakal dia jalanin sekarang itu berarti node ke next. Node ke next itu mahasiswa 5 punya next, bakal dia assign ke current ke next. Berarti 0x2 ya. Ini dia bakal bikin panah
ini. Jadi panahnya sekarang ada 2. Terus current connect itu sama dengan node, berarti current connect ini kayak tadi addressnya diganti addressnya si mahasiswa 5 0S5, berarti ini panahnya tinggal kayak di routing ulang jadinya ke bawah. Jadi urutannya kayak gitu, kayak awalnya dia punya 2 panah yang ke sini, terus panah dari mahasiswa 1 yang mahasiswa 2 dia routing ulang ke bawah. Ini buat push mid. Gimana, sudah pusing? Sudah, maaf ya. Memang materinya seperti ini ya, di pusing dikit. Tapi kalau mau enak, mau review lagi di rumah, coba aja gambar link listnya. Karena kalau digambar menurutku bakal lebih gampang untuk mencoba memahaminya. Oke, lanjut aja. Itu tadi buat push sudah. Terus next ada beberapa lagi, ada search, view, dan juga pop. Mungkin yang penting ini sebenarnya pop sih. Jadi aku bakal agak cepat aja buat search sama yang view. Ini gunanya adalah biar kita bisa cari node-nya itu gimana. Misal kita di sini mau bikin function view, function search untuk mencari berdasarkan name, misalnya gini. Jadi nanti dia bakal nge-return node-node-nya yang dengan name yang sesuai. Ini sama aja logiknya kayak tadi bikin while. Caranya berarti bikin aja kita mahasiswa search mahasiswa. Ini nyarinya berdasarkan nim, jadi nanti kita bakal terima nimnya sebagai parameter. Nah, ini cara logiknya sebenarnya sama kayak tadi yang logik dari push mid, yaitu pakai while, dia bakal geser-geser. Karena search itu berarti dia bakal nge-search. Tadi kan juga nge-search tempatnya kira-kira di antara di mana. Ini juga nge-search juga. Kira-kira kita mau cari mahasiswa dengan NIM sekian itu di mana tempatnya, datanya apa aja. Nah, ini bisa pakai tadi bikin mahasiswa current itu dari head, terus kita bikin while. Selama currentnya itu sama kayak tadi ya, selama current connect itu enggak nol. Kalau selama currentnya itu enggak nol lagi, jadi kalau currentnya itu enggak nol. Kita mau ngecek, dia dibandingin aja pakai string compare. Kalau apakah current ke nim itu sama nim yang kita cari itu sama. Kalau ternyata sama, kita return node yang sedang kita cari. Sekarang currentnya itu apa, kita return aja, kita balikin semua datanya. Dari nanti dia juga cuma punya data nimnya doang, dia bakal bisa akses nama dan lain-lain. Kita balikin node-node-nya gitu ya. Ini kita return node current ke main function, ke main itulah, karena yang wakil pasti main. Ini bikin looping while untuk searching dari sampai ketemu. Kalau misal nggak ketemu, berarti kita tinggal return aja tuh. Ini bakal dijalanin kalau nimnya nggak ada di link list. Jadi misal linknya ini tuh link ngawur, link aneh yang kita nggak punya di data kita, ya kita bakal return nol karena searchnya gagal lah, searchnya gagal.
kita nggak berhasil mencari data mahasiswa apapun. Sorry. Dan, ini ya buat search, aku nggak perlu jelasin macam-macam karena ini caranya sama aja kayak tadi kita jalanin well-nya, cuman nggak perlu pakai logic untuk membandingkan IPK-nya berapa, tapi kita cuman bandingin doang. NIM-nya itu sama atau enggak yang kita cek sekarang menurutnya. Kalau dia sama, ya kita return katanya. Sorry, ini lupa satu line. Kalau misal dia itu if-nya gagal, berarti misal NIM-nya itu nggak sama, kita bakal jalanin next ya, kayak tadi current sama dengan current ke next. Kalau misal NIM-nya itu salah, masih gagal if-nya, kita pindah lagi ke select. Kalau NIM-nya salah, coba cek sebelahnya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain buat searching? Aman ya? Ini mungkin bakal keluar juga kalau misal mau butuh untuk mencari data dari database kalian. Next aku mau bikin function view. View ini tuh gunanya buat ngeprint aja isi dari semua data yang kita punya. Ini ya sama kayak definition. Kita sesuaiin aja. Kita pertama-tama kalau sebelum bikin view itu perlu ngeprint dulu isi dari node-node-nya karena isinya banyak banget. Kita bikin void, function void buat ngeprint node-nya. Kita nggak perlu return apa-apa ya, jadi void aja. Nah di sini aku bisa print data-datanya. Misal aku mau buat kita ngeprint NIM-nya dulu atau ini dulu juga NIM dulu SNS, berarti nanti tinggal panggil aja node ke NIM terus kasih /n ya, terus misal kita ngeprint lagi namanya SNS /n node ke nama. Ini IPT semester. Ya, ganti aja printnya kayak print biasa. Terus di akhir aku mau kasih puts biar dia kayak enter, kasih jarak kalau mau print yang lainnya. Oke udah, terus aku bikin view all. View all ini gunanya biar kita bisa sama kayak tadi nge-looping dari tempat saya belakang, cuman bakal manggil print ini sama kayak di Notion. Jadi tinggal jalanin aja, bikin current kayak tadi, bikin current gitu. Ini sama, bisa kita copy aja yang search.
bikin current, kita juga perlu bikin looping while. Ini sama aja, bikin loopingnya selama currentnya itu nggak nol, nggak habis. Tapi kita nggak perlu pakai if else karena yang kita perlu di sini cuman pokoknya ngeprint aja. Jadi panggil aja print note dari current. Logiknya sama aja kayak nge-search, cuman nggak perlu pakai if else aneh-aneh, cuman tinggal ngecek aja kalau data kita tuh belum habis, dia bakal jalan terus. Tuh, oke, tinggal 14 menit. Wah, sepertinya tidak nyandak kalau aku ilustrasiin buat pop. Jadi, habis ini kita coding aja buat pop. Aku di sini kurang jelasin buat bikin pop ya. Jadi, ini search udah, view tadi udah, bikinnya sama aja kayak nge-looping gitu. Nah, pop. Pop ini tuh apa? Pop ini tuh adalah nama lain dari delete node-nya. Jadi cara nge-delete node ini juga khusus karena kita bikinnya pakai memory allocation. Nanti ada yang namanya free buat nge-free memorinya. Nah, coba kita bahas codingan nanti sambil aku coba bahas gambarnya gimana konsepnya. Pop juga ada 3 kayak push. Jadi kita bikin pop buat delete. Ini logiknya ada 3 juga. Bisa ada 3 cara gitu ya. Bisa bikin aja pop head. Jadi pop head itu hapus dari paling depan. Kalau pop head ini nggak perlu kita kasih parameter apa-apa ya, karena hapus ya tinggal hapus, berarti kita tinggal hapus doang data yang paling depan, nggak perlu macam-macam. Cuman kita di sini juga perlu ngecek dulu apakah kalau datanya itu jaringan links kita tuh masih kosong, berarti headnya tuh masih nol. Kita ya berarti ngeritan langsung aja, kita nggak mau ngelakuin apa-apa, karena berarti kalau kita ini step 1, kalau jaringan link list kosong, kita gak ngapa-ngapain. Ya karena kosong, udah nggak perlu ada di delete kan, nggak bisa ada di delete, jadi kita nggak bisa ngelakuin apapun, kita nggak ngapa-ngapain. Terus berarti logik yang kedua atau else-nya di sini adalah tinggal kalau kita perlu menghapus yang depan. Nah, ini masih gampang pop head. Jadi anggap aja kalau di gambar kita pop head itu adalah kita mau menghapus si mahasiswa 3. Iya. Mahasiswa 3 ini mau kita musnahkan, itu mau kita hapus. Jadi caranya gimana? Tinggal bikin aja head ke next ini, berarti headnya itu anggapannya mau kita pindahin dulu dari yang di depan jadi di sana. Caranya gimana? Head ke next harus sama dengan head. Jadi headnya itu nanti bakal pindah ke 01. Caranya gimana? Head ke next itu kan 01, ya kan? Berarti nanti anggap aja langsung geser ke 01. Nah, nanti headnya itu nanti bakal langsung jadi di sini. Kalau kita panggil head ke next sama dengan head, itu nanti headnya langsung bakal pindah. Terus sebelumnya itu nanti kita harus bakal bikin sebuah variabel namanya toDelete. Nah, nanti toDelete ini tuh buat nyimpen doang node yang mau di delete yang mana. Node-nya mau di-delete berarti kan mahasiswa 3. Nah, nanti toDelete-nya ini bakal menyimpan si head-nya yang tadi. ToDelete-nya itu adalah head-nya yang sebelumnya tadi, mahasiswa 3, yaitu yang paling depan. Nanti bisa diganti dulu, misal nanti toDelete ke next-nya ini nanti bakal kita ganti jadi 0. Jadi dia nggak bikin sebuah pointer ini ya. Nanti
nextnya kita assign jadi 0 dulu biar dia nggak kemana-mana. Kalau kita assign ke 0 berarti dia panahnya kita hapus, kita panahin ke 0. Kita udah pisahin dari jaringan gitu ya. Jadi udah terpisah, terus kita tinggal free. Free itu anggap aja kita bersihin dari atau bebasin dari alokasi memori yang ada di PC kita. Kalau kita free, anggap aja dia dicoret, dia dihapusin gitu. Berarti code-nya hapus head itu kita bikin dulu to delete-nya. To delete ini sama kayak head. Nah, terus yang tadi aku bilang head-nya ini tuh sama dengan head ke next. Jadi kita geser headnya ke node sebelah. Terus kita free to delete. Ini hapusin to delete dari alokasi memori. Gitu guys. Oh, aku lupa ya bener. Kalau misal cuma ada satu doang, ini kan kalau Englishnya kosong, aku harus bikin 3 kemungkinan. Di sini harus ada else if. Kalau headnya itu sama dengan tail, jadi kalau ada satu node, kita langsung aja free headnya, terus assign head sama tailnya jadi 0. Oh iya lupa. Ini permisalan yang kedua, harusnya kalau datanya cuma satu. Yang tadi aku pindahin ke else. Jadi kalau tadinya cuma satu itu tinggal langsung dibebasin aja memori si headnya, karena headnya itu sama dengan tail. Si node-nya itu ya sebagai head ya sebagai tail. Kita langsung bebasin aja dari memori. Kita biar aman assign juga head sama tailnya jadi 0. Kalau kita berhenti di sini doang, berhenti di nge-free doang, itu nanti rawan kita bakal error karena dia masih nyimpan sesuatu mungkin ya. Setelah di free mungkin bisa nyimpan something. Jadi biar aman, head sama tailnya setelah itu desain ke 0. Ini langkah preventif aja. Oke, langsung ke cocktail saja. Jadi cocktail itu juga sama kayak pophead, dia ngecek dulu kalau tailnya itu kosong atau enggak. Langsung ke paling belakang, kalau tailnya itu 0, berarti data kita masih kosong, tidak ada apa-apa. Ya udah langsung aja return nothing. Tapi kalau datanya satu kayak tadi, headnya itu sama dengan tail sih, kita langsung aja nge-free headnya, sama aja sih, mau nge-free head atau nge-free tail sama aja. Terus kayak tadi juga di assign jadi 0. Ini sama kayak pop head ya. Yang beda itu kalau kita ngapus dari belakang, terus kayak gimana logikanya. Nah, di sini tuh kita ngecek dulu dari depan, perlu pakai looping ya, nggak bisa kayak tail ke next gitu. Harusnya bisa ya, bisa bikin
dengan tail connect, cuman biar aman kita bikinnya dari looping, kita ngeceknya dari depan sampai ketemu tailnya yang mana. Jadi di sini kita loop dari depan untuk cari tailnya. Kita bikin current, kita bikin current dari depan, kita looping selama current connect-nya itu bukan tail. Kita mau geser-geserin current-nya terus. Kita mau geserin current. Ya. Terus ini tuh misal kalau well-nya udah habis, berarti kalau tail-nya udah ketemu, itu bakal jalan di sini. Berarti kita bikin kayak yang di push head, kita bikin to delete lagi. Dia itu adalah si tail-nya. Nah, tailnya ini tuh bakal jadi current. Jadi di node sebelum tail ini bakal dijadiin sebagai tailnya, ini kan. Tailnya ini dipindah ke node sebelum tail. Currentnya sekarang. Terus tail connect ini, jadi tailnya yang sekarang, tail yang baru, kita assign ke node next. Jadi ini tail yang baru, pointer nextnya dibikin jadi node. Terus di freein aja. Nah, wah tinggal 3 menit guys, kurang menit. Nah ini agak menambah dikit ya. Kalau pop mid ini berarti anggap aja kita cuman mau nge-delete, cuman perlu ada syaratnya. Kayak perlu ada syarat, kita mau delete berdasarkan apa? Kalau tadi kita nyari kan berdasarkan IPK-nya. Berarti nanti kita bakal perlu double IPK-nya di sini. Berarti di sini perlu pakai double IPK-nya. Karena misal kita atau dari apa ya? Double atau ini, misal ini aja deh. Ini. Misal dari ini mahasiswanya. Popmit ini sebenarnya logiknya cuma dikit doang. Tapi kita perlu bikin beberapa if else karena ada beberapa kondisi sebelum kita mencapai cuman popmit. Yaitu adalah kayak tadi, kalau jaringan linked listnya kosong, itu langsung kita return. Atau kalau ternyata kita bisa assign ke push head, kita assign aja ke push head. Kalau misal berarti cuman satu node, headnya itu sama dengan tail. Dan kalau kita bandingin dari head punya nim sama nim yang bakal dihapus itu ternyata sama, ya udah kita panggil aja pop head, atau bisa langsung aja panggil pop headnya. Atau kalau misal ternyata cuma satu dan dia itu sama aja kayak tail kan nim itu sama kayak mau nim yang mau kita hapus, kita pop tail. Ini bisa. Ini videonya gini ya guys. Sorry, ini bikinnya satu aja, gak usah dibanding.
kita bikin lagi kayak tadi, yaitu untuk looping dari mulai depannya. Nah ini sama aja kalau current connect-nya itu tidak sama dengan 0 dan current ke next punya nim dibandingin sama nim itu masih tidak sama dengan 0. Kita bakal geserin terus. Nah, terus bikin if aja kalau ternyata current connect-nya itu, ini tambahan dari yang kayak well sebelumnya. Ini kita perlu bikin kayak gini karena bisa aja current connect-nya itu beneran sampai 0 dan kita nemuin yang mau kita hapus. Kita kasih peringatan aja ternyata not with nim not dengan nim s itu tidak ada. Jadi kita print nim. Kalau enggak tinggal bikin to delete. Jadi bikin to delete dengan current connect itu adalah to delete connect, langsung p to delete. Nah ini tuh code-nya sudah selesai, cuman belum kita coba jalanin di main. Jadi nanti kalian harus coba di sendiri aja, dijalanin di mainnya. Nanti aku bakal kasih contohin deh, kalau enggak aku nanti titip ke Yudis yang contoh jalanin code-nya di main gimana. Karena waktu kita mepet sekali ya. Kalau misal udah kelar boleh dimatiin aja PC-nya, boleh beres-beres aja.